Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Purwanti, dosen program studi Program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perilaku organisasi dengan materi perilaku kelompok dalam organisasi. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pertama pengertian kelompok, kemudian perbedaan kelompok dan tim, yang ketiga teori pembentukan kelompok, yang keempat jenis-jenis kelompok, yang kelima alasan-alasan membentuk kelompok, dan yang keenam tim kerja. Selanjutnya yang ketujuh menciptakan tim kerja yang efektif. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari dua atau lebih individu yang berinteraksi yang mempertahankan pola interaksi yang stabil, memiliki tujuan yang sama, dan melihat diri mereka sebagai sebuah kelompok. Didefinisikan oleh Rifai dan Mulyadi tahun 2012 halaman 191. Kelompok adalah sebagai dua orang atau lebih yang bekerja sama dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Indra Wijaya tahun 1989, pelaku organisasi dalam suatu kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu. Di sisi lain, nilai dan konvensi bersama juga dipengaruhi oleh perilaku individu. Dan perilaku kelompoknya biasanya merupakan hasilnya. Menurut beberapa ahli, gagasan ini inti definisi tersebut bahwa suatu kelompok adalah afiliasi dari dua orang atau lebih yang terlibat satu sama lain dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi atau kelompok harus ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai serta hubungan interpersonal. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada kontak antara individu yang satu dengan yang lainnya, maka entitas tersebut tidak disebut sebagai kelompok. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang memiliki tujuan, kelompok tidak ada jika tujuan orang lain tidak terpenuhi. Karena pada hakikatnya suatu kelompok terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua, perbedaan kelompok dan tim. Menurut Zulkarnain, tim adalah kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang bergantung satu sama lainnya untuk pengetahuan, sumber daya, dan bakat. Menurut Thomson, sebuah tim memiliki kualitas sebagai berikut. Anggota tim saling bergantung sehubungan dengan beberapa tujuan bersama. Tim dibatasi dan mempertahankan beberapa tingkat stabilitas dari waktu ke waktu. Anggota tim diberdayakan untuk mengelola beban kerja mereka sendiri, dan tim berfungsi dalam batas-batas sistem organisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa kita sering keliru percaya bahwa istilah kelompok dan tim memiliki arti yang sama. Ada perbedaan antara keduanya, seperti yang dapat diamati dari ukuran kelompok, cara penanganan masalah, perilaku anggota, dan perasaan memiliki tujuan. Jika melihat lebih dekat, tim ini juga lebih kecil dan memiliki lebih sedikit orang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita dapat mengenali dan mengidentifikasi. Tim dan kelompok dengan demikian bervariasi dalam dua cara. Yang pertama, dari sebuah tim ada tujuan bersama yang setiap anggota bertanggung jawab untuk mencapainya. Dan yang kedua, setiap anggota memiliki dan merasa berkewajiban untuk mencapai tujuan bersama. Berikut merupakan perbedaan antara kelompok dengan tim kerja. Nah, kelompok, tanggung jawab pemimpin telah ditentukan. Sedangkan tim kerja, kepemimpinan dibagi antara para pekerja. Nah, berikutnya, kelompok adalah misi umum organisasi adalah tujuan kelompok
sedangkan tim kerja spesifik tujuan unik bagi tim. Kemudian untuk kelompok, efektivitas diukur secara tidak langsung melalui pengaruh kelompok terhadap anggota yang lainnya. Sedangkan tim kerja, efektivitas diukur secara langsung melalui hasil kerja tim. Nah, kemudian secara prestasi kelompok, prestasi individu dikenali dan dihargai. Tim kerja biasanya ada perayaan tim, usaha individu juga dikenali tim. Kemudian untuk kelompok, pertemuan secara efisien berlangsung dalam periode yang singkat. Sedangkan untuk tim kerja, ada diskusi di awal dan di akhir pertemuan yang meliputi pemecahan masalah. Dan perbedaan yang terakhir adalah kelompok, para anggota berdiskusi dalam pertemuan memutuskan dan melaksanakan. Sedangkan tim kerja, para anggota berdiskusi di pertemuan memutuskan dan menunjuk kerja sama yang nyata. Oke, kita masuk ke teori pembentukan kelompok. Kelompok memiliki peran dalam kehidupan organisasi dengan cara yang sama. Menurut Toha, tahun 2007, menegaskan bahwa beberapa teori bertujuan untuk memberikan suatu anggapan yang mendasari pembentukan dan perkembangan suatu kelompok. Penjelasan paling sederhana tentang bagaimana kelompok ini muncul mencoba menjelaskan mengapa orang-orang tertentu berafiliasi satu dan yang lainnya. Propinquity sering dikenal sebagai hipotesis kedekatan, mendalilkan bahwa hubungan antara individu dipengaruhi oleh kedekatan mereka satu sama lain baik dalam ruang dan waktu, kedekatan spasial dan geografis. Menurut hipotesis ini akan lebih mudah bagi seorang siswa untuk membentuk kelompok daripada siswa yang duduk berjauhan dengan siswa lain di kelas. Sebagai perbandingan, karyawan yang secara fisik terisolasi satu sama lain di kantor akan merasa lebih sulit untuk bergabung dan mengembangkan koneksi yang mengarah ke grup daripada mereka yang bekerja di ruangan yang sama atau berdekatan. Hipotesis yang dikemukakan oleh Josh Homans dalam Toha tahun 2007 menjabarkan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kelompok berkembang. Aktivitas, hubungan, dan sentimen juga dikenal sebagai perasaan atau emosi yang merupakan landasan suatu gagasan. Penjelasan berikut menggambarkan bagaimana ketiga komponen tersebut saling berhubungan. Yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain atau self, semakin beraneka interaksi-interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Dan yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Yang keempat, jenis-jenis kelompok. Menurut Rifai dan Mulyadi tahun 2012 yang mengklasifikasikan jenis kelompok menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal. Kelompok formal adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Biasanya organisasi menunjuk anggotanya. Namun tidak selalu seperti itu. Salah satu jenis kelompok formal ini adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu seperti komite, unit kerja seperti unit departemen, laboratorium, penelitian dan pengembangan, tim manajemen, kelompok kebersihan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, grup tidak resmi, suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan kontak, daya tarik dan kebutuhan individu dikenal sebagai kelompok informal. Anggota kelompok tidak dipilih atau ditugaskan. Sebaliknya, mereka dipilih karena mereka tertarik satu sama lain. Dalam organisasi formal, kelompok informal ini sering tumbuh. Kelompok informal cenderung lebih fokus pada cita-cita sosial pribadi dan tidak memiliki struktur kelompok. Misalnya, staf perusahaan pergi makan siang bersama. Mereka membentuk kelompok. Anggota departemen atau lembaga yang pergi makan siang dengan lembaga lainnya, misalnya, juga termasuk dalam rombongan resmi. Organisasi informal muncul dengan sendirinya, berbeda dengan kelompok formal yang dibuat secara sukarela. Terlepas dari kenyataan bahwa formal diciptakan karena kekuatan organisasi. Oke, selanjutnya yang kelima adalah alasan-alasan membentuk kelompok.
Banyaknya pola yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tersebut dinyatakan dalam teori yang mencoba mengkaji penyebab-penyebab berkembangnya kelompok-kelompok tersebut sebagaimana diuraikan tadi. Banyak perbedaan antara berbagai jenis kelompok dicatat oleh sosiolog dan psikolog yang meneliti bahwa bagaimana individu berperilaku sosial di tempat kerja. Berikut beberapa di antaranya yang dapat disimpulkan dari variasi dan berbagai bentuk kelompok tersebut. Ya, yang pertama adalah kelompok primer atau primary group. Sering ada perpaduan antara kelompok kecil dan kelompok utama. Ada perbedaan pada tingkat teknis. Satu-satunya kriteria untuk ukuran keanggotaan grup yang terbukti terhubung dengan grup kecil adalah kecil. Kuantitas yang tepat untuk sekumpulan kecil persyaratan biasanya tidak diikuti oleh spesifikasi. Namun, untuk koneksi dan komunikasi tatap muka, ukuran kelompok harus sekecil mungkin. Kelompok utama harus merasa nyaman, bersatu dan setia, dan harus bereaksi dengan cara yang sama. Kesimpulannya adalah bahwa walaupun semua kelompok kecil itu primer, tidak semua kelompok kecil itu primer. Kelompok teman sebaya dan keluarga adalah beberapa contoh dari pengelompokan dasar ini. Yang kedua, kelompok formal. Kelompok yang terorganisasi secara formal adalah kelompok yang dibentuk dengan maksud untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Biasanya kelompok akan menunjuk anggotanya. Hal tersebut tidak harus terjadi di setiap contoh. Kelompok formal ini dapat berupa sejumlah orang yang diberi tugas untuk dikerjakan, komite atau unit kerja tertentu seperti departemen, laboratorium, R&D, tim manajemen, kelompok kebersihan, dan lain-lain. Adalah beberapa contoh dari organisasi formal ini. Nah, yang ketiga, kelompok informal. Suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan kontak, daya tarik, dan kebutuhan individu dikenal sebagai kelompok informal. Anggota kelompok tidak dipilih atau ditugaskan. Sebaliknya, mereka dipilih karena mereka tertarik satu sama lainnya. Karena banyak anggota organisasi formal berbagi cita-cita tertentu yang harus diteruskan kepada anggota lain. Kelompok informal ini sering terbentuk di dalamnya. Ada kalanya kelompok tidak resmi muncul atau bubar di dalam organisasi yang sudah mapan. Oke, selanjutnya tim kerja. Sekelompok 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai tim. Mereka terlibat secara dinamis, mandiri, dan menyesuaikan satu sama lain. Sebuah tim seringkali terdiri dari lebih dari sedikit orang dan memiliki tujuan yang lebih terfokus. Menurut Kreitner, tahun 2007, sebuah tim terdiri dari sejumlah individu dengan kemampuan yang saling melengkapi, yang didedikasikan untuk tujuan bersama, tujuan kinerja, dan strategi yang mereka pertanggungjawabkan satu sama yang lain. Diungkapkan oleh Kreitner dan Kinnicky dalam Wibowo tahun 2014 bahwa sebuah kelompok kerja dapat berubah menjadi sebuah tim ketika akuntabilitas berubah dari sangat dipersonalisasi menjadi dibagi antara individu dan kelompok. Kelompok menentukan tujuan dan sasaran mereka sendiri. Pemecahan masalah berubah menjadi cara hidup daripada kesenangan yang berlalu, dan kinerja diukur dengan hasil dan keluaran kelompok. Selanjutnya, menurut Thomson dalam Zulkarnain, tim memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu anggota tim saling bergantung berkaitan dengan sejumlah tujuan bersama. Tim dibatasi dan mempertahankan stabilitas dari waktu ke waktu. Anggota tim diberdayakan untuk mengelola bahan kerja mereka sendiri dan fungsi tim dalam batas-batas sistem organisasi. Ya, selanjutnya, yang ketujuh adalah menciptakan tim kerja yang efektif. Menurut Yuki, tahun 2007 menyatakan bahwa ada beberapa variabel yang menengahi untuk pengaruh dari perilaku pemimpin terhadap kinerja tim. Nah, berikut ini adalah hal yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Pada perilaku kepemimpinan, merencanakan dan mengatur operasi tim, membuat visi, menyatakan keyakinan, merayakan kemajuan. Sedangkan variabel yang menengahi adalah efisiensi dan koordinasi internal. Kualitas dari strategi kerja, perilaku kepemimpinan berikutnya melibatkan para anggota dalam membuat keputusan, memimpin pertemuan untuk membuat keputusan. Sedangkan variabel yang menengahi adalah penjajaran anggota,
komitmen tugas, dan kemanjuran kolektif. Berikutnya pada perilaku kepemimpinan, mendukung pembentukan tim dan dapat mengelola konflik. Sedangkan variabel yang menengahi, keterampilan anggota, kejelasan peran, kemanjuran individual dan kolektif. Komponen pembentuk tim yang efektif dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sumber yang memadahi, komposisi tim, rancangan pekerjaan, dan variabel proses, yang keseluruhannya berpengaruh dalam pembentukan tim yang efektif. Tim kerja yang berhasil memiliki orang untuk mengisi semua peran dan memilih orang untuk memainkan berbagai peran dengan keterampilan dan pilihan mereka. Tim yang efektif juga memiliki karakteristik yang sama seperti sumber yang memadai, kepemimpinan yang efektif, adanya saling kepercayaan, serta evaluasi kinerja yang mencerminkan kinerja dari suatu tim. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa dinamika kelompok sangat mempengaruhi kinerja dan kepuasan anggota. Interaksi antar anggota dapat menciptakan sinergi atau sebaliknya, konflik yang mempengaruhi tujuan organisasi. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pemahaman tentang peran ini penting untuk mencapai efektivitas kelompok. Pembentukan dan pengembangan tim yang baik diperlukan untuk menciptakan kelompok yang efektif, termasuk pelatihan dan kegiatan team building. Sobat Ujar, demikian tadi yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Purwanti, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam Ujar, Unpam mengajar.